Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiti Sakardewi dengan NIM 106200046. Saya dari Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, dengan dosen pengampu Bapak Z. Haryanto, SHMH. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Z. Haryanto. Pertanyaan pertama, sebagai mahasiswa tentunya bukan tanpa alasan memilih Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN STS sebagai pilihan untuk menimba ilmu pada jenjang pendidikan tinggi. Jelaskan dan uraikan secara jelas motivasi saudara tentang hal di atas. Kenapa saya memilih hukum tata negara? Karena saya sangat tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang hukum, khususnya hukum tata negara, dan mencapai cita-cita di masa mendatang yang ingin menjadi ahli hukum tata negara. Selain itu, ilmu hukum ini memiliki prospek kerja berbagai bidang, mengingat negara Indonesia ini adalah negara hukum. Saya ingin menegakkan hukum yang ada di Indonesia. Dan mengapa saya memilih Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi? Karena saya ingin menjadi ahli hukum yang berlandasan Islam dengan mempelajari lebih jauh ilmu agama di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pertanyaan kedua, jelaskan dan dengan memberikan contoh tentang tata hukum yang saya ketahui. Tata hukum adalah peraturan-peraturan hukum yang diadakan atau diatur oleh negara dan berlaku pada waktu itu di seluruh masyarakat dalam negara. Tata hukum Indonesia itu menata, menyusun, mengatur bagaimana tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Maksudnya dapat dijelaskan bahwa di mana tata hukum Indonesia adalah hukum yang berlaku saat ini, yaitu hukum positif, yang mana adanya kesetaraan tatanan hukum itu sendiri. Sumber-sumber hukum yang ada di Indonesia bisa mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Contoh dari tata hukum, ada perdata, ada pidana, tata negara, tata usaha, atau hukum administrasi negara, hukum acara, atau hukum formal. Hukum perdata adalah semua peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lainnya di dalam masyarakat, seperti hubungan jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, hubungan warisan, dan lain sebagainya. Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana sama dengan derita atau siksaan, yang berarti hal yang dipidanakan itu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan sebagai suatu penderitaan, tetapi harus dengan alasan tertentu untuk melimpahkan pidana ini. Contoh hukum pidana diantaranya adalah pencurian, perampokan, penipuan, pemerasan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Hukum tata negara adalah keseluruhan peraturan hukum yang baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur organisasi kekuasaan negara, seperti bentuk negara, tata bentuk, alat-alat perlengkapan negara, wewenang tugas, fungsi, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing
alat perlengkapan negara, hubungan antar alat perlengkapan negara, hubungan antar organisasi kekuasaan negara dan hak asasi manusia. Contoh hukum tata negara adalah Undang-Undang Dasar 1945, MPR, DPR, dan DPRD. Hukum administrasi negara adalah aktivitas-aktivitas negara dalam melaksanakan kekuasaan politik dalam arti sempit, aktivitas badan-badan eksekutif dan kehakiman. Dalam arti lebih luas, aktivitas badan-badan eksekutif saja dalam melaksanakan pemerintah. Contohnya, administrasi negara adalah sebuah tata cara memberi pelayanan terhadap masyarakat. Hukum acara atau hukum formal adalah rangkaian kaidah hukum yang mengatur cara-cara bagaimana mengajukan sesuatu perkara, kemukakan suatu badan peradilan, serta cara-cara hakim memberikan keputusan. Bisa juga dikatakan suatu rangkaian peraturan hukum yang mengatur tentang cara-cara dan mempertahankan hukum material. Pertanyaan ketiga, jelaskan dan uraikan tentang arti penting mempelajari ilmu hukum bagi mahasiswa. Indonesia adalah negara hukum dikarenakan adanya aturan-aturan yang telah dibuat atau dibuat oleh pemerintah, yaitu berbentuk undang-undang. Adanya peraturan ini supaya bagaimana dengan adanya peraturan, masyarakat tidak berlaku semena-mena dan membedakan yang mana hukum, yang mana yang tidak melanggar hukum. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempelajari ilmu hukum, sehingga mengurangi risiko untuk melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata, dan juga dapat menghindari pembodohan hukum atau penipuan dari pihak-pihak yang mencari keuntungan dari ketidaktahuan orang lain. Jadi, sangat penting sekali untuk mahasiswa mempelajari ilmu hukum, karena mahasiswa itu adalah generasi muda penerus bangsa yang harus mengerti apa itu hukum, bagaimana itu hukum, dan bagaimana menerapkannya. Agar apa? Agar tertib hukum dapat berjalan dengan lancar, tidak saling mencelakai satu sama lain. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau mendengarkan dan kepada Bapak Z Haryanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.